Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Robiki Langa dengan nomor induk mahasiswa 195120018. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu kajian jurnal yang diampu oleh dosen Dr. Eka Satya Aldila Priyansyah, MSc. Nah, di video kali ini saya akan mereview salah satu artikel jurnal dari jurnal Musarapa. Maka dari itu, kita langsung saja ke mereview jurnalnya. Baik, di sini hal yang pertama yang akan kita review yaitu identitas artikel. Nah, artikel yang saya ambil yaitu artikel dari jurnal Musarapa atau Jurnal Pendidikan Matematika. Dengan judul artikel Kesulitan Peserta Didik dalam Menyelesaikan Soal Program Linear pada Pembelajaran Daring dengan nama penulis Lili Wijayanti Utami, Eri Hidayanto dengan Sisworo. Lalu artikel ini diterima pada tanggal 1 bulan 11 2021, direvisi pada tahun 2021 dan diterbitkan pada tahun 2022. Lalu kita lihat di bawah di sini ada volume 11 nomor 2 dan dipublish pada Mei 2022. Lalu akreditasi dari jurnal yang saya ambil artikelnya yaitu akreditasi Sinta 2. Keefektivitasan judul. Nah, kita lihat judul harus tidak boleh melebihi 15 kata. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kata. Dan ini cukup baik. Terus tidak menggunakan singkatan. Dari judul dilihat tidak ada singkatan. Selanjutnya, setelah kita mereview identitas artikel, kita akan mereview abstraknya. Di sini dilihat di barisan yang pertama ada inti dari masalahnya, yaitu peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring matematika. Kemudian ada juga tujuannya, yaitu untuk mendeskripsikan kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan program linear pada pembelajaran daring. Nah, subjek dari penelitian ini yaitu peserta didik kelas 12 MIPA 1 SMAN 5 Pamekasan pada tahun ajaran 2020-2021, sejumlah 29 peserta didik. Kemudian ada pengumpulan datanya atau teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, pemberian soal tes, dan wawancara. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian ada teknik analisis datanya. Nah, teknik analisis datanya ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Nah, setelah itu ada hasil dari penelitiannya, yaitu peserta didik mengalami beberapa kesulitan dalam menyelesaikan program linear pada beberapa langkah, yaitu mengubah soal cerita, bla 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 sampai dengan menarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan menghitung berapa banyak kata dari abstrak. Setelah saya hitung, ternyata abstrak ini mengandung 150 kata. Kemudian bahasa abstraknya juga ketika saya baca sudah sesuai dengan isi artikel jurnalnya. Kemudian yang akan kita review adalah kata kuncinya. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu ada kesulitan, pembelajaran daring, dan program linear. Nah, ini itu sudah sesuai dengan abstraknya ya, kata kuncinya. Kemudian, kata kunci tidak boleh kurang dari 3 kata atau tidak boleh melebihi dari 5 kata. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kata kunci. Jelas ini tidak kurang dari 3 kata ataupun lebih dari 5 kata. Lalu kita akan lihat
keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan. Nah, untuk artikel ini, kita lihat gambarnya. Apakah sudah terlihat jelas? Nah, di sini lumayan cukup terlihat jelas ya untuk gambarnya. Gambar 1, gambar 2 ini mungkin harus diperbesar agar terlihat jelas. Kemudian ini gambarnya yang lain juga cukup terlihat jelas. Nah, kemudian seluruh tabel tidak terlalu kecil atau mepet dan dapat terbaca. Dilihat dari artikel jurnal ini tidak terdapat tabel sedikitpun atau hanya terdapat gambar saja. Jadi artikel jurnal ini tidak memuat tabel. Kemudian gambar atau tabel disertai narasi singkat sebelum atau sesudah letak gambar. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada narasi singkat ya atau keterangannya. Gambar 1, jawaban subjek 1. Ini sudah sesuai. Kemudian penyebutan posisi gambar di bawah atau tabel di atas itu tidak boleh ya. Kemudian kita lihat apakah ini ada kata-kata yang seperti tadi saya sebutkan. Ternyata tidak ada ya. Berarti ini sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian persamaan ditulis dengan jelas atau diberi nomor dan diberi keterangan. Nah, kita lihat di sini tidak ada persamaan. Jadi, artikel jurnal ini tidak mengandung persamaan. Kemudian, sesudah kita melihat keterbacaan gambar, tabel, dan persamaan, kita lanjut ke penggunaan istilah dan kebahasaan. Jika kita lihat atau kita nanti baca artikel jurnal ini sudah sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat ada WhatsApp, Facebook ini dicetak miring karena ini merupakan bahasa asing. Nah, kalau bahasa asing itu dicetak miring itu sudah sesuai dengan KBBI. Terus terdapat singkatan yang sudah umum. Tadi ada di sini singkatannya itu SMAN dan MIPA. Nah, ini merupakan singkatan yang sudah umum ya. Selanjutnya kita akan mereview pendahuluan dari artikel jurnal ini. Nah, yang pertama yaitu menguraikan ketertarikan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, di barisan terakhir tadi saya baca bahwa berdasarkan pengalaman peneliti selama mengajar program linier dan hasil wawancara dengan matematika SMA Negeri 5 Pamekasan diperoleh data beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan program linier dengan ditandai rendahnya hasil evaluasi pada materi program linier. Nah, dari pengalaman peneliti itu sendiri, maka peneliti tertarik untuk meneliti kesulitan belajar dari peserta didik tersebut. Nah, ini sudah mencakup, lalu membandingkan kondisi yang ideal dengan kondisi yang terjadi saat ini. Nah, di paragraf yang kedua, kondisi idealnya yaitu pembelajaran secara daring lebih fleksibel dari segi waktu dan tempat karena bisa dilakukan dari rumah. Ini merupakan menurut Si dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, idealnya juga yaitu diharapkan peserta didik menjadi lebih termotivasi ya dengan kegiatan pembelajaran online karena dilakukan secara interaktif dan lebih menyenangkan. Nah, ketika sudah menyenangkan, kita akan mendapatkan pembelajaran yang lebih mudah lagi diharapkannya. Tapi pada kenyataannya atau kondisi saat ini justru terdapat kesulitan ketika belajar daring. Nah, di sini yang pertama peserta didik belum bisa belajar secara mandiri, cenderung menunggu instruksi dari guru dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, peserta didik belum terbiasa melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang ketiga, target nilai saat pembelajaran daring sebatas perolehan nilai yang memuaskan. Yang keempat, sebagian besar peserta didik belum bisa mengatur pembelajaran dari rumah.
Dan yang terakhir, ketika menemukan kesulitan saat pembelajaran daring, peserta didik mudah menyerah. Nah, itu di dalam pendahuluan ini ada perbandingan ya. Jadi membandingkan kondisi yang ideal dengan kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian mengungkapkan isi dari permasalahan penelitian ini. Nah, dari awal juga sudah disebutkan bahwa permasalahan dari penelitian ini yaitu kesulitan belajar matematika ya ketika belajar daring. Kemudian kecakupan state of the art, kita lihat cukup ya karena di dalam satu paragraf, apalagi di sini di paragraf yang pertama terdapat beberapa kutipan. Jadi untuk mencukupi state of the art minimal 2 kutipan. Ini sudah lebih dari 2 kutipan. Jadi ini termasuk cukup. Kemudian ada kejelasan tujuan penelitian. Nah, di paragraf yang terakhir disebutkan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesulitan yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan program linear saat pembelajaran daring. Selanjutnya kita akan mereview metodenya atau metode penelitiannya. Nah, di dalam metode penelitian ini harus menguraikan tentang metode dan jenis penelitian yang digunakan. Nah, di sini penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, sudah jelas ya. Kemudian subjek penelitian dijelaskan secara detail. Di sini sudah dijelaskan bahwa subjeknya itu 29 peserta didik kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 5 Pamekasan. Kemudian teknik pengumpulan data yang diungkap secara lengkap beserta bentuk instrumennya. Nah, di sini data yang terkumpul dituangkan secara deskriptif dalam bentuk kalimat, ucapan, tulisan, dan gambar tentang kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengerjakan program linear. Sini sudah jelas ya teknik pengumpulan datanya. Kemudian teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan tes berbentuk uraian dan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Nah, tes ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan masalah program linear. Itu merupakan teknik analisis datanya. Setelah metode, kita akan mereview hasil dan pembahasannya. Nah, untuk penelitian kualitatif, bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian dan kategori-kategori. Nah, di sini terlihat bahwa sangat rinci ya untuk memuat hasil bagian-bagian dari subtopik-subtopik tersebut. Nah, dari hasil pengerjaan tersoal dituliskan beserta hasil dari peserta didiknya, gitu. Jadi sangat rinci. Kemudian menginterpretasikan atau menafsirkan temuan-temuan sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, ternyata fakta di lapangannya penyebab kesulitan yang dialami peserta didik diantaranya adalah kurangnya pemahaman konsep pada materi sebelumnya, yaitu materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dan materi menggambar grafik fungsi linier, sehingga untuk memasuki materi program linier siswa menjadi kesulitan gitu. Jadi kurangnya pemahaman pada materi sebelumnya. Itu temuan yang ditemukan oleh peneliti. Kemudian hasil temuan penelitian diintegrasikan atau dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya atau dengan teori yang sudah ada. Di sini ada ya mencantumkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dari penelitian
Rustianingrum dan Kartini 2022 menyebutkan bahwa beberapa penyebab kesulitan peserta didik yang mengakibatkan kesalahan dalam mengerjakan soal yaitu kurangnya pemahaman konsep matematika dan kurangnya ketelitian dalam operasi hitung. Lalu ada penelitian dari Hairani dan Kartini pada tahun 2021. Selain itu juga ada penelitian dari si Suandito pada tahun 2017. Nah, kemudian memunculkan teori-teori baru atau modifikasi teori yang telah ada. Nah, ternyata faktor penyebab lainnya adalah peserta didik cenderung kurang siap dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring, sehingga pembelajaran secara daring belum bisa berjalan secara optimal, terutama pada pembelajaran matematika. Itu peneliti memunculkan teori-teori baru gitu dalam penelitian ini. Kemudian setelah hasil dan pembahasan, kita akan mereview penutupnya. Nah, informasi tentang kesimpulan dan jawaban semua pertanyaan penelitian yang diajukan. Nah, ternyata jawabannya yaitu kesulitan yang dialami peserta didik ini sebagian besar disebabkan kurangnya materi prasyarat, yaitu persamaan dan perbedaan linear dua variabel serta menggambar grafik fungsi. Itu tadi sudah disebutkan sebelumnya. Jadi, kurangnya pemahaman pada materi sebelumnya gitu. Kemudian, di mana letak kontribusi penelitian tersebut? Nah, kontribusinya yaitu penelitian ini diharapkan nanti bermanfaat untuk guru-guru yang mengajar di SMA, terutama untuk kelas 12. Terus, apakah masalah sudah selesai atau belum? Menurut saya belum ya, karena dilihat dari penelitian ini, dari beberapa kesulitan dalam menyelesaikan program linear ditemui oleh peneliti, hendaknya ada tindak lanjut yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh guru pengajar, misalnya dengan melakukan scaffolding, memperbaiki sistem pembelajaran daring, dan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Sehingga masalah ini saya rasa belum terpecahkan, belum selesai. Jadi diharapkan nanti bisa selesai ketika guru bisa mengajar muridnya supaya lebih paham dalam pembelajaran daring. Terus kita akan mereview daftar pustakanya. Untuk gaya sitasi yang digunakan yaitu gaya sitasi APA ya di sini. Kemudian penulisan daftar pustaka sesuai dengan abjad. Di sini kita mulai dari A sampai dengan ini sesuai dengan abjad ya, G, K, jadi sesuai dengan abjad. Kemudian nisbah sumber acuan primernya itu 70,27%. Kemudian derajat kemuktahiran 67,56%. Kemudian banyak referensi yang digunakan di sini yaitu terdapat 37 referensi. Untuk point of view-nya, apakah kelebihan dari penelitian ini? Nah, menurut saya terdapat kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat banyak referensi jurnalnya sehingga memungkinkan untuk pembacanya agar lebih percaya ya. Kemudian bagian hasil memuat bagian-bagian rinci dalam bentuk subtopik-subtopik lainnya. Nah, itu sangat rinci dijelaskan sebelumnya. Terus di manakah letak kelemahan dari penelitian? Di bagian terakhir tidak ditemukan saran bagi peneliti sebelumnya gitu. Jadi itu mungkin kelemahannya ya.
Nah, itu tadi review artikel jurnal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.